Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaidah, kelas A112, NIM 18625707728, dosen pengampu Ibu Dr. Roza Yenita MPD. Mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini, ditujukan dan disusun untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan judul Penerapan Nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mencegah perilaku bullying pada anak usia dini. Tujuan tugas: 1. Menjelaskan keterkaitan perilaku bullying dengan pelanggaran nilai Pancasila. 2. Menyusun cara menanamkan nilai Pancasila untuk mencegah bullying sejak dini. 3. Memberikan contoh kegiatan nyata yang mudah diterapkan di lingkungan PAUD atau taman kanak-kanak. Pengertian sederhana bullying. Bullying adalah perilaku menyakiti teman secara sengaja, baik secara fisik atau mendorong, ucapan atau mengejek, maupun mengucilkan agar tidak ikut bermain. Pancasila, aturan hidup berbangsa yang mengajarkan kita berbuat baik, saling menghargai, dan menjaga sesama. Keterkaitan setiap sila Pancasila dengan pencegahan bullying. Sila Pancasila, nilai inti pelanggaran pada bullying, penerapan sikap yang benar. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Semua anak adalah ciptaan Tuhan yang berharga, sama mengejek fisik, latar belakang, atau keyakinan teman, menghormati semua teman, tidak merendahkan orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling menyayangi, adil, dan tidak menyakiti sesama, menyakiti hati atau tubuh teman. Bersikap sewenang-wenang, menyapa dengan ramah, membantu teman yang kesusahan. 3. Persatuan Indonesia. Kita semua satu saudara, harus rukun, tidak mengucilkan teman, tidak membeda-bedakan teman, mengajak semua teman bermain tanpa terkecuali. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selesaikan masalah dengan bicara baik, tidak paksa memaksa kehendak, marah-marah, menyakiti saat bertengkar, berbicara tenang, dan mendengarkan pendapat teman kita. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua berhak merasa aman dan nyaman di sekolah, menguasai mainan sendiri, tidak mau berbagi dengan teman mainannya, bermain atau bergantian, menjaga kenyamanan semuanya. Contoh kegiatan penerapan di PAUD. 1. Kegiatan bercerita, membaca buku cerita tentang saling tolong-menolong, lalu membahas perasaan tokoh cerita. 2. Permainan peran. Anak bergantian berperan sebagai teman yang disakiti dan teman yang menolong. 3. Pembiasaan harian. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengingat semua sama di mata Tuhan. Sapaan hangat kepada semua teman setiap pagi. Latihan meminta maaf dan memaafkan jika bersalah. 4. Lagu dan gerak. Menyanyikan lagu tentang persahabatan dan saling menghargai. Tahukah ayah bunda, kekerasan apa saja yang harus kita waspadai di lingkungan pendidikan anak-anak kita? Terdapat 6 bentuk kekerasan yang dapat dalam Permendikbudristek 46/2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 1. Kekerasan fisik. Perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu seperti perkelahian dan penganiayaan. 2.
kekerasan psikis. Perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman seperti penyebaran rumor, pembatasan, intimidasi, dan panggilan yang mengejek. 3. Perundungan atau bullying. Kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dilakukan berulang kali oleh orang yang lebih punya kekuatan atau pengaruh seperti siswa yang bertubuh tinggi, sering mengejek dan memukul siswa yang lebih tubuhnya pendek. 4. Kekerasan seksual. Perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang, mempertontonkan, atau memotret area pribadi tubuh seseorang seperti mulut, dada, alat kelamin, dan pantat karena ketimbangannya relasi, kuasa, dan gender. Tahukah Bunda, anak atau ciri korban bullying adalah ciri-cirinya yaitu jadi murung, gusar, mengurangi kegiatan yang disukai di sekolah, ada luka atau memar, ada kabar anak diejek atau dijaili, tak bersemangat ke sekolah. Lantas bagaimana tindakan orang tua? Yaitu orang tua harus bikin anak nyaman supaya mau bercerita, cari bantuan profesional, biasakan anak cerita kesehariannya, minta izin anak untuk memberitahu pihak terkait. Bentuk bullying. Bentuk bullying diantaranya fisik dalam kurung kekerasan fisik, verbal atau mengejek, memfitnah dan mengancam, sosio-emosional atau untuk mengucilkan, cyberbullying atau di dunia maya. Ingat, bullying juga bisa dialami oleh anak TK dan SD. Mengapa demikian? Ada contohnya, yaitu ketika anak sedang dirundung, apa yang harus dilakukan orang tua dan guru untuk membantu anak yang dibully? Pertama, bicara dengan guru dan orang tua. Kedua, sering-sering bertanya tentang hari-hari anak. Ketiga, jadikan diri panutan yang baik untuk anak. Keempat, jangan acuh pada yang dikatakan anak. Kelima, ajarkan anak untuk melawan dengan positif. Keenam, sarankan pada pihak sekolah untuk mengangkat bullying sebagai kurikulum. Pada usia dini, anak memang masih mengembangkan keterampilan emosional, kognitif, dan sosial yang diperlukan untuk menangani konflik. Kesimpulan, bertentangan dengan nilai Pancasila, bullying merusak rasa aman dan persaudaraan. Menanamkan nilai Pancasila sejak dini lewat pembiasaan dan bermain adalah cara paling efektif agar anak tumbuh menjadi pribadi yang peduli, sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.